Halo, selamat datang kembali di Ruang Ngobrol. Masih sama Daris. Dan Ian, Kali ini kita membahas film film detektif Film yang detektif. lagi rilis minggu lalu ya? Minggu lalu. Minggu lalu kan ya? Iya, minggu Bener, lalu. minggu lalu yang baru rilis di Netflix. Judulnya tidak lain tidak bukan apa? Glass Onion. Glass Onion. A Knives Knives Out. Mysteries. Gimana Mas Haris? Ceritakan pengalamannya soal nonton nih. Knives Out itu kan kita ngomongin Knives dulu ya. Knives Out itu kan bukan hal baru ya. Ini tuh sequel bukan juga. Kayaknya sih nggak bakal ada sequel-sequelan. Ya, ini tuh ya. kayak Sherlock Holmes. Ya, banyak kasus. Jadi emang dia tuh detektif terkenal yang emang memecahkan kasus-kasus. Namanya Benoit Blanc. Benoit. Ini tuh kayak ngambil inspirasi dari Poirot. Iya, Hercule Poirot. Dan ya, mirip ya? Iya. Lagi enggak? Tipe-tipe kasusnya juga dari yang pertama ya, itu Agatha Christie banget, bukan ala Sherlock tapi ala Agatha Christie. Jadi ketika ada pengumuman ini tuh aku udah excited nih karena emang suka. Kita penyuka Conan ya. Kita penyuka serial detektif ya. Makanya ini semoga bagus nih. Nah, yang pertama itu aku suka banget. Kamu gimana yang pertama? Yang pertama ya? Yang pertama. Chris Evans ganteng. Ya benar sekali ya. Tapi suka dari segi tulis dapat, segi karakter dapat, dari segi cerita dapat. Oke lah. Nah, yang kedua ini kalau aku less agak kurang di bawah yang pertama. Soal misterinya jelas lebih lebih berat yang pertama. Yang kedua ini kayak semacam sebenarnya kasus biasa. Cuman eksekusinya menarik. Ya, itu dia. Itu yang bikin jadinya kita nonton tuh bukan yang bertanya-tanya gimana kok bisa kayak gini, lebih ke fun, enjoy nontonnya. Filmnya itu kan tentang murder mystery di suatu pulau terpencil. Ini tuh beneran template semua kasus-kasus ya, kebanyakan di pulau terpencil, terkurung. Ada suatu kasus, ada yang mati di situ, ya seperti standar itu. Lah, standar. Kita nggak perlu ngomongin sinopsisnya ya, karena emang orang datang ke Gihanu ke suatu pulau, diundang, terus kemudian ada yang mati dan yang bikin menarik tuh plot twist, tapi bukan plot twist cerita ya. Penjabaran plot twistnya tuh yang bertumbuk-tumbuk. Aku seneng di situ. Ternyata ada di adegan ini tuh ada twistnya di sini. Nah, ini masih ada twistnya lagi. Iya. Itu yang anjir. Jadi rewatchability-nya tinggi. Iya. Beda sama film. Karena itu mungkin ini di Netflix. Karena Netflix. Gini, kalau kita nonton film bioskop, biasanya tuh memang dijaga untuk tensinya itu naik terus pertama. Kedua, pengungkapan misterinya itu bukan yang mengandalkan ingatan seseorang. Iya. Tapi emang situasinya gini. Kalau ini tuh ada dua adegan yang emang kita harus nge-rewind. Memang bener kah seperti itu? Iya kan? Iya. Flashbacknya dapat. Ini lebih main ke flashback. Ya. Jadi tengah paruh akhir itu mainnya ke flashback. Yang yang sedikit gak nyangka sih, ternyata ada kejadian di beberapa menit yang lalu ada kejadian seperti ini. Kita diarahkan buat mikir suatu kejadian itu, ternyata ada A. Misalnya ada perselingkuhan si A. Ternyata tadi itu bukan perselingkuhan. Itu langsung wah anjir. Film Glass Onion itu emang sangat berusaha untuk mengecoh penonton. Iya. Bukan. Nah, ini masalahku mungkin di sini nanti. Kenapa? Karena terlalu fokus ngecoh penonton, jadi lupa ngomongin misterinya. Misterinya itu udah kebongkar di tengah film. Iya, makanya itu. Jadi emang kok gini sih, it's a good thing ya di satu sisi, tapi di sisi lain jadi mengorbankan enjoyment sebagai sebuah cerita misteri. Iya. Cuman ngomongin storytelling emang bagus banget. Storytellingnya cocok. Gak terlalu berat. Bisa enjoy, jelas. Gak berat. Gak berat ya? Bukan gak terlalu lagi, ini gak berat. Gak berat, orang bisa enjoy. Cuma buat orang-orang yang berekspektasi tinggi karena bawa judul Knives Out, mungkin bakal kecewa. Ini mirip sama Enola Holmes. Ya. Kasus, emang ini mungkin Netflix ya, bukan penyakit ya. Kekhasan Netflix. Khas ya, template Netflix. Template-nya Netflix ketika bikin kisah misteri itu ya udah yang tentang saya apa gimana? Juga enggak. Ringan. Jadi kalau kita expect-nya dapat sebuah cerita misteri yang grand, kita nggak dapat itu. Tapi kalau kita bisa nonton sambil lalu, terus kemudian di satu titik, memang bener. Nah, itu bagus. Jadi kalau kamu nonton waktu balik kerja atau malam-malam, kamu nggak bakal capek, nggak bakal ngantuk. Itu
positif. Beda kalau kita nonton Dead of the Nile itu memang beneran harus investasi waktu. Ya, Karena ada berat. effort di situ buat mikir. Jadi memang film-film Netflix didesain untuk ditonton sambil lalu. Dan emang itu kan fungsinya Netflix. Ya, Netflix and chill ya. Chillnya di langit berat. Itu tapi kamu paham kan maksudku? Ya, paham. Jadi dibilang aku kecewa itu sebenarnya salahku. Ekspektasi ya. Karena udah kebiasa dapat filmnya Netflix yang kayak gitu, kok masih berekspektasi lebih. Ya lupa kan kalau nontonnya di Netflix. Karena Knives Out dulu itu bagus banget. Nah menurutku kalau ini film nggak tayang di Netflix, mungkin ceritanya bakal beda. Mungkin akan lebih fokus ke grand mystery. Misterinya tuh ringan banget. Ringan banget sih sebenarnya. Aktornya oke. Itu juga yang aktornya oke semua. Terutama itu ya, terutama Daniel Craig, Edward Norton sama ya itu yang aku kaget. Andy, kan? Yang enggak aku kaget. Ada Hulk original. Ada original. Itu bagus banget sih. Dan sadar gak sih kalau ini tuh sedikit banyak nyindir Elon Musk. Yang ya bukan sedikit banyak udah jelas itu yang nyindir siapa. Jadi kamu tuh cuma orang bego gitu. Oke. Tapi apa ya, kita ngeliat unsur keserakahan manusia itu benar-benar dilihatin di sini ya. Iya. Secara gamblang dan secara hiperbola ya. Aku nggak tahu sih. Hiperbolik banget. Dan ya itu tersampaikan dengan baik. Baik, tuh. Artis-artisnya keren, oke. Walaupun tidak semuanya menampilkan performa yang maksimal ya. Ya, tapi ya Dave Bautista masih menjadi Dave Bautista yang seperti biasanya. Rank acting di sini tuh standar. Si Dave Bautista. Cuman dia bisa lebih bagus di tempat lain. Sadar nggak sih kalau misalnya orang-orang artis-artis yang ternama seperti itu kalau udah muncul di film misteri antara jadi korban kalau nggak pelaku, sadar nggak? Iya. Jarang yang jadi jadi figuran itu jarang banget. Jadi Gal Gadot, Dave Bautista, Chris Evans. Ya walaupun bukan pelaku ya, tapi kan kelihatan banget nih. Pasti punya itu nggak enaknya kita nonton cerita misteri dalam bentuk live action karena dari artisnya kita mungkin udah ekspektasi kalau dia mau ngapain. Iya, pasti dia membawa sesuatu. Karena itulah Kindaichi dan Conan tuh masih selalu menarik dalam bentuk apapun ya. Karena itulah kisah misteri itu akan selalu lebih menarik kalau dibaca dibanding ditonton. Kalau ditonton jelas. Maksudnya kan kita nggak mungkin kan ya orang-orang nyewa pelaku atau korban itu buat dari artis yang nggak begitu terkenal. Itu minusnya di situ sih. Gitu. Tapi ya udahlah. Yang jelas filmnya oke. Enjoyable banget, enak banget ditonton. Aku tuh nggak puas, tapi pada titik tertentu ya udah nggak apa-apa. Oke sih. Dan ini bikin kita pengen dapat lagi nih. Nah, menurutku sih bakal ada film ketiganya sih ya, walaupun nggak ada teaser atau apapun, cuman kelihatan banget ini bakal didesain buat Netflix. Iya nggak sih? Dan bakal ada kasus-kasus lain ini. Welcome sih dengan senang hati. Judulnya akan ada tagline-nya Knives Out Mystery itu mungkin akan jadi selalu tagline-nya. Mungkin bakal jadi judul utama ya. Jadi depannya apa? Kayak SAO label-labelnya ya. SAO label-labelnya apa? Padahal kan SAO itu game pertama doang. Ya Knives Out kan misteri pertama doang kan. Iya. Salahnya itu sih. Judulnya tuh Benoit Blanc. Benoit Blanc Mysteries. Nah. Menurutku Benoit itu sukses menjadi detektif modern. Ya. Yang kita belum punya nih. Punya nih kita detektif era modern. Casual detektif nggak sih sebenarnya? Ya nggak, maksudku zaman dulu tuh ada Sherlock, era setelahnya tuh ada Poirot, ada Miss Marple. Maksudku dari segi karakter. Dia kan casual kan, ini orang nggak yang nyentrik pun enggak. Cukup nyentrik tapi nggak kalau dibandingin sama Sherlock kan sama atau Hercule Poirot kan jauh kan ya. Karena mungkin perbedaan zaman sih. Jadi zaman sekarang itu orang nyentrik itu udah nggak populer. Nah makanya kita bisa enjoy nonton ini karena relate. Iya. Benoit itu nggak terlalu aneh. Tapi cukup nyentrik untuk menjadi seorang detektif. Ya pembawaan karakter aktornya jelas. Dan kita merasa ingin melihat dia lagi dan lagi. Yoi. Semoga ya harapan kita setelah nonton Knives Out baru ini akan ada Knives Out selanjutnya. Mungkin bakal ngulik masa lalunya sih itu kali ya. Enggak, kalau buatku enggak penting. Aku cuma pengen melihat ada misteri lain ya. Masalah. Kalau buatku, aku tuh enggak invest sama karakternya.
Soalnya di karakter di Knives Out yang pertama dia cuma muncul di bagian akhir. Dan itu menarik. Menarik Ya detektif tuh begitu, detektif begitu. Even Poirot juga gitu, Pak. Holmes apalagi. Ya, Holmes kita nggak peduli sih sama background karakternya. Kita cuma butuh ngelihat Holmes memecahkan masalah. Ini yang terjadi dan menurutku sukses. Tidak bisa berkompetisi dengan Conan tentunya. Oke. Oke, itu aja kali ya obrolan kita soal Knives Out. Glass Onion atau Union? Onion, bawang. Glass Onion A Knives Out Mystery. Kalau kalian pengen kita ngobrolin apa, silahkan, boleh request. Mungkin akan ada, karena obrolan soal film Netflix tuh menarik sih. Menarik. Lucu-lucu, Kadang-kadang bikin miso. Bukan kadang sering bikin miso. Mau bahas Witcher juga nggak jadi kayaknya. Kenapa? Karena Henry Cavill hengkang. Hengkang karena jadi Superman. Tapi nggak jadi. Nanti Superman. Nanti ada konten soal itu sih. Itu epic. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, sama request juga kalau pengen. Kami undur diri dulu. Bye. Ciao.